Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Salman Farisi, Digital Business Strategist Consultant, Mentor Bisnis Muslim Friendship. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri walur udata milisani yafqahu qauli. Alhamdulillah sahabat sekalian, sahabat Muslim Friendship yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita dapat berkumpul dalam majelis digital ini ya, dalam IG Live untuk bersama-sama belajar ya, sharing ya, bagaimana ini adalah program rutin yang dilakukan setiap hari Selasa jam 4 sore. Jadi ingat-ingat ya teman-teman ya, hari Selasa jam 4 sore kita ada kegiatan namanya Ngobrol Bisnis Muslim Friendship ya, bersama saya dan nanti mungkin juga bersama mentor-mentor Muslim Friendship yang lainnya ya. Dimana dalam kegiatan Ngobrol Bisnis Muslim Friendship ini akan diulas hal-hal yang terkait dengan bisnis dan juga digital marketing ya. Hal-hal terkait dengan bisnis dan digital marketing yang mana hal ini berkesesuaian dengan profesi saya sebagai digital business strategist. Teman-teman bisa follow Instagram saya di @bangsalmanid ya. Oke, sahabat sekalian yang sudah hadir di sesi live kali ini. Oh, ini kok IG live-nya tampaknya beda ya, saya baru perhatikan ya. Nah, ini saya pengen menyapa dulu ya, ada Salsabi, Lari, Dwi, MD, Nila, dan sahabat sekalian yang ada Rizky Oktarina, Wedding Digital Akbar dan seterusnya ya. Ini maaf tidak bisa disapa satu persatu ya. Nah, cuman saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak IG Live kali ini, yang mana juga ini IG Live yang rutin ya, yang rutin diadakan di Instagramnya Muslim Friendship ya. Nah sahabat sekalian ya, sebelum kita memulai sesi IG Live kali ini ya, tak lupa ya dan tak bosan saya untuk mengingatkan ya, terutama buat diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman sekalian, untuk selalu kita senantiasa bersyukur ya. Kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, Rabb seluruh sekalian alam ya, yang mana Allah SWT ini telah memberikan kita ragam nikmatnya ya, ragam kemudahannya, baik itu yang kasat mata dan mungkin yang tidak kasat mata ya. Itu nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan ya, dari kita bangun tidur tadi ya sampai kita kelak kelak tidur lagi, bahkan sampai kelak kita meninggal dunia ya. Dari kita lahir brojol menjadi seorang jabang bayi ya, sampai kita berada sekarang ya. Jadi nikmat Allah ini sudah banyak sekali ya. Nah, jadi mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah yang sudah Allah berikan pada kita ya, sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, la in sakartum la adzidanakum wa la in kafartum inna azabil lasadid ya. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka nikmatnya akan ditambah ya. Dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, kufur atas nikmatku ya, tahuilah bahwa azabku sangat pedih ya. Jadi bersyukur ini ada keuntungannya ya. Keuntungannya itu ditambah ya. Ditambah bisa jumlahnya, bisa ditambah keberkahannya ya. Jadi jangan lupa kita untuk senantiasa bersyukur. Dan orang-orang yang gemar bersyukur ini ya, hidupnya bahagia ya, hidupnya bahagia. Oh, kata siapa Bang Salman? Oh, ini kata para pakar ahli pengembangan diri ya, tahu ya, bahwa salah satu kunci kebahagiaan dalam hidup ini adalah dengan bersyukur gitu, ya, dengan bersyukur. Karena kita bersyukur maka kita berbahagia ya. Kita akan merasakan bahagia. Oh, ternyata masih ada hal yang kita miliki, yang kita punyai, yang itu kita syukuri ya, yang pemberian dari Allah SWT. Dan yang menarik lagi ya, salah satu kunci kesuksesan seseorang ini adalah mereka-mereka yang selalu berbahagia. Mereka-mereka yang selalu berbahagia dalam menjalani aktivitasnya ya. Loh, kok bisa orang bahagia jadi sukses? Ya, jelas dong ya, kan dia melakukan aktivitasnya dengan antusias ya, dengan berbahagia, dengan gegap gempita ya, sehingga dia melakukan aktivitasnya itu penuh semangat. Dan karena lakukan dengan penuh semangat, itu akan memberikan kesuksesan ya.
akan memberikan keberhasilan, akan menuai prestasi atas segala sesuatu yang dia lakukan. Ya, tentu saja hal-hal ini yang diridhoi oleh Allah SWT. Jadi jelas kalau mau jadi sukses syaratnya harus bahagia. Nah, kalau mau bahagia syaratnya harus selalu bersyukur. Ya, harus selalu bersyukur. Ya. Kalau kita lupa atas bersyukur, ingat janji Allah ya. Allah mengatakan ya, azabku sangat pedih ya, azabku sangat pedih ya. Jangan sampai kita nih ya dicabut ya nikmat kita nih karena kita ya sering ngeluh ya. Ngeluh boleh lah ya dikit-dikit, jangan terlalu kebanyakan ya. Ya, sering ngeluh, kemudian ya melakukan aktivitas maksiat ya, karena dari nikmat yang Allah berikan ini kan sebenarnya sebagai sarana penghabaman kita pada Allah Taala supaya kita bisa beribadah lebih semangat lagi ya. Jadi dalam kesempatan ini tak lupa ya, sebagaimana semboyannya di Muslim Friendship ini, genggam dunianya, raih ridhonya ya. Jadi kita menjadi orang sukses, tapi kita juga sukses yang penuh keberkahan ya. Tidak cuma bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat ya. Salawat salam juga tak lupa untuk selalu dan selalu kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beserta keluarga beliau, beserta sahabat beliau, beserta para tabi'in, beserta para tabi'in, beserta seluruh ulama di seluruh dunia ya, yang hingga saat ini, hingga detik ini masih terus ya mengabarkan kepada umat manusia ya mengenai kunci kebahagiaan hidup dunia dan akhirat ya, yang mana semua itu ada dalam agama yang sempurna ya. Seperti kabar hari ini ya, guru kita ya Habib Rizik Syihab ya berpulang ke Indonesia ya, salah satu guru kita yang harus kita hormati ya. Ya, beliau juga sudah banyak sumbangsinya kepada umat ini supaya umat ini mengetahui ya, mana yang hak, mana yang batil gitu, ya. Dan juga guru-guru kita yang lainnya, ada Ustadz Hadi Hidayat ya, ada Ustadz Yusuf Mansur ya, ada siapa lagi ya, ada UAS ya, dan guru-guru kita di Muslim Friendship juga ya, ada Ustadz Lukmanul Hakim ya, ada Ustadz Dwi Condro ya, dan masih banyak lagi ya. Inilah kita belajar di sekolah online Muslim Friendship ya. Baik sahabat sekalian ya, dalam kesempatan kali ini ya saya ingin sharing mengenai buyer persona ya. Apa tuh ya buyer persona ya? Buyer persona ini kalau bahasa lainnya itu adalah profil target pelanggan kita ya, atau profil target audiens kita, atau profil target market kita ya. Nah, mengapa profil target pelanggan kita ini menjadi satu hal yang penting untuk kita ketahui ya? Karena bagaimanapun juga ya, dalam aktivitas marketing ya, di mana marketing itu kan kita membuat market menjadi kondusif ya, membuat pasar menjadi kondusif ya. Nah, yang namanya pasar ini kan luas sekali ya, luas sekali ya. Coba sahabat sekalian pergi ke pasar kan pasti ngeliat ada yang dagang sayur, ada yang dagang kue, ada yang dagang makanan, dagang ikan dan segala macam ya, ada banyak banget. Nah, sehingga kita perlu memahami karakteristik pasar yang ingin kita sasar. Ya, sehingga kita perlu paham ya bagaimana cara berinteraksi ya, atau dinamika di pasar itu seperti apa polanya. Nah, itu harus kita pahami. Dan salah satu hal yang harus kita pahami adalah karakteristik dari target pelanggan kita yang mudahnya kita sebut dengan istilah buyer persona ya, persona dari pelanggan kita, dari buyer kita ya, dari pembeli kita gitu ya. Saya pengen ilustrasi seperti ini sahabat sekalian ya. Anggaplah kita ingin berburu di hutan ya, ingin berburu di hutan. Ketika kita ingin berburu di hutan ya, jangan berburu di hutan deh, mancing ikan, nah gitu ya. Ketika kita mau mancing ikan ya, kita sudah mempersiapkan nih ya, kita sudah merencanakan bahwa kita akan mancing ikan di laut ya, bahwa kita akan mancing ikan di laut. Kita sudah juga membayangkan ya, ikan laut yang akan kita tangkap itu ikan apa. Sebut saja misalnya ikan kerapu misalnya ya. Ikan kerapu.
Maka ya, kita sebagai yang ingin melakukan kegiatan mancing ikan di laut tadi, ya, kita harus memahami seperti apa karakteristik, ya, seperti apa kebiasaan dari ikan kerapu ini. Ya. Kita harus tahu nih, ikan kerapu ini kira-kira kalau kita mau mancing ikan kerapu itu umpannya pakai apa ya? Bisa nggak pakai nasi putih doang gitu? Bisa nggak pakai cacing? Atau mungkin harus pakai alat umpan yang khusus? Gitu, ya. Atau bisa nggak kita menggunakan serangga misalnya? Jadi harus tahu dulu nih umpannya apa? Umpan yang kemungkinan besar disukai oleh si ikan kerapu. Ya, ini saya pengen menjelaskan ini dulu nih, menceritakan ini kepada teman-teman. Setelah kita tahu apa umpan yang cocok buat si ikan kerapu, kita juga harus tahu si ikan kerapu ini ngumpulnya di mana. Ya, ngumpulnya di mana? Apa ngumpulnya di pinggiran pantai? Apa ngumpulnya dekat batu karang misalnya, ya? Atau di lepas pantai? Atau yang arusnya deras? Atau yang arusnya tenang? Ya. Kita harus tahu juga kayak gitu. Dan kita juga harus tahu, ya, kira-kira ikan kerapu yang potensial itu yang ukurannya seberapa besar, yang usianya sudah berapa lama, apa 2 bulan, 3 bulan, ya, 4 bulan. Ya. Nah, sederhananya kita mau mancing ikan kerapu di laut, ya, ada banyak hal yang harus kita ketahui dari sisi ikan kerapunya. Umpannya sukanya apa, tempat tinggalnya di mana, ya. Terus kalau udah kita tangkap, ya, kita taruhnya di mana, kita sudah harus memikirkan juga, ya. Kemudian berapa bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengendarai perahu untuk sampai ke lokasi pemancingannya itu seperti apa. Tali pancingnya pakai tali pancing seperti apa, ya. Jorannya itu pakai apa, ya. Dan seterusnya, ya. Itu dalam konteks kita ingin mancing ikan. Ikannya ikan kerapu. Tapi ada juga teman-teman, ya, saya mau mancing ikannya ikan apa aja deh, bebas, ya, datang ke laut gitu, ya, umpannya ya seadanya aja, ya, lokasinya asal-asalan gitu, ya. Ada orang yang seperti ini. Kira-kira kalau orang yang kedua ini kan dia pergi aja ke laut, ya, namanya ada air, ya, pasti ada ikan lah di situ, ya. Kira-kira nih dibandingkan orang pertama dan orang kedua, ya, yang mana orang pertama itu penuh persiapan untuk mancing ikan di laut, dan orang kedua ini dia ya ala kadarnya aja, ya, go show istilahnya. Kira-kira mana yang akan banyak mendapatkan ikan, ya. Ya, sederhananya, wah, belum tentu, ya, bisa aja yang pertama banyak atau bisa aja yang kedua banyak, ya, pasti, ya, namanya rezeki kan orang nggak tahu, ya. Tapi kalau secara nalar, ya, kita bicara sunnatullah, dan ini adalah berkesesuaian, ya, dengan firman Allah dalam Al-Quran, ya, bahwa aku tidak merubah, ya, kondisi suatu kaum, ya, jika kaum itu tidak merubah nasibnya. Kalau yang lihat kondisi ini jelas orang yang tipe pertama, yang persiapannya lebih matang, ya, dia akan memperoleh ikan lebih banyak dibandingkan orang yang kedua, yang dia asalnya hanya keberuntungan aja, ya, berharap ada keberuntungan dan dia bisa dapat ikan yang banyak. Nah, demikian halnya kita dalam berbisnis, ya. Demikian halnya kita dalam berdagang, ya, sahabat sekalian, ya. Bahwa, ya, ketika kita punya produk, ya, sebut saja produk saya itu, ya, kalau kita ngelihat produknya di MP Store, ya. Di MP Store ini, kalau teman-teman yang belum tahu, ya, yang sedang menyimak IG Live kali ini, ya, Muslimpreneurship itu punya toko online yang canggih, yang keren banget, ya. Toko online yang canggih, yang keren, ya, yang no riba, ya, dan no ribet. Nggak ada riba, nggak ada ribet, ya. Namanya MP Store, ya. MP Store ini adalah toko online marketplace, ya, yang mana pemiliknya itu adalah kita semua bisa jadi pemiliknya, gitu. Kita semua bisa jadi pemiliknya. Nah, toko online MP Store ini, ya, produknya udah ada, ya, produknya udah ada, ya. Total ada sekitar puluhan produk lah, ya. Saat ini sudah nyampe
hampir 50 jenis produk ya. Produknya apa? Produknya ada makanan, ya, ada minuman, ada herbal, ada pakaian, ya, ada yang terkait dengan hobi dan kesukaan, ya. Kemudian ada juga pelatihan-pelatihan online, ya. Jadi produk dan jasanya sangat beragam sekali di MP Store ini, ya. Nah, cara bisnisnya gimana MP Store ya? Cara bisnisnya simpel banget ya. Kalau teman-teman punya toko MP Store, ya, kita tinggal menyebarluaskan ya link-link produk kan. Kalau kita toko online kan setiap produk pasti ada linknya kan. Linknya kita share aja, linknya kita share ke pihak lain ya. Kita share lewat WhatsApp, kita share lewat Facebook ya. Nanti kalau ada orang yang beli ya dari link yang kita sebarkan, kita dapat komisinya. Ah, gitu aja, simple ya. Dapat komisinya. Nah, komisinya bisa mencapai 10% gitu ya. Nah, ini salah satu keuntungan dari MP Store buat teman-teman yang ingin memulai bisnis online gitu ya. MP Store teman-teman bisa akses ya, itu di websitenya mpstore.biz ya, mpstore.biz, mpstore.biz. Nah, kalau pengen tahu contoh tokonya bisa ngelihat contoh toko saya, mpstore.biz / semangat hari baik ya. Bisa coba tuliskan ya di kolom komentar. Sebentar. Iya, itu disepin di komentar saya ya. Itu ada toko online namanya mpstore.biz semangat hari baik ya. Itu contoh toko online-nya ya. Atau teman-teman bisa mengunjungi tokonya langsung mpstore.biz ya. Cuma nanti diminta untuk daftar karena hanya toko itu hanya bisa diakses dari pemilik lisensi tokonya. Ya, jadi untuk mempunyai toko MP Store, teman-teman harus punya lisensinya. Ya, nanti dengan begitu teman-teman bisa memasarkan produknya ya kepada pihak lain ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, terkait kembali dengan buyer persona tadi ya, dengan buyer persona tadi. Pertama, misalnya kita sudah punya produknya ya. Let's say produknya itu kalau di produk MP Store itu yang suka saya jual itu Nutri-Lemon. Nah, Nutri-Lemon ini adalah sari perasan jeruk lemon ya. Yang dalam satu botol itu kandungannya setara dengan 2 kg jeruk lemon ya. Yang secara manfaatnya dia tuh tentu saja manfaatnya sama seperti manfaatnya jeruk lemon ya. Ya, menjaga daya tahan tubuh ya, bisa untuk diet ya dan lain sebagainya ya. Biasanya yang saya perkenalkan itu ini untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Kenapa? Karena kan sekarang lagi wabah COVID-19 ya, menjaga daya tahan tubuh itu menjadi satu hal yang penting ya, menjadi satu hal yang penting sehingga saya coba menawarkan produk Nutri-Lemon kepada orang-orang yang saya sasar target marketnya. Nah, kembali ya, sebut saja produk kan Nutri-Lemon. Nah, Nutri-Lemon ini kan dia punya beberapa benefit ya, punya beberapa fungsi, punya beberapa manfaat.
Oke. Ya, mohon maaf ada sedikit masalah teknis dengan handphonenya ini. Oke, lanjut ya. Kembali, jadi Nutri-Lemon itu kan benefitnya. Nah, kemudian saya harus mencari tahu ya. Kalau supaya manfaat Nutri-Lemon yang pengen saya yang pengen saya kedepankan itu adalah manfaatnya untuk ya menjaga kesehatan tubuh, ya, menjaga kesehatan tubuh, maka saya harus memilih ya, kira-kira untuk menjaga kesehatan tubuh ini produk Nutri-Lemon saya tawarkan ke siapa. Nah, siapanya ini ya harus spesifik. Jadi sebenarnya gitu ya. Buyer persona itu adalah membantu kita untuk mensegmentasikan target pelanggan kita ya. Istilahnya? Memfokuskan target pelanggan kita ya, supaya gaya komunikasi kita itu akan sesuai ya. Sama konteksnya seperti tadi kita memancing ikan ya. Nah, jadi saya harus memilih nih ya. Untuk menjual produk Nutri-Lemon ini akan saya jual ke random orang aja ya. Orang saya temuin saya tawarin Nutri-Lemon ya, atau saya bisa ya, saya bisa spesifik memilih satu target pelanggan ya, untuk supaya mereka mau membeli produk Nutri-Lemon dari saya ya. Karena benefit yang pengen saya tawarkan, yang pengen saya perkenalkan itu adalah menjaga kesehatan tubuh. Nah, dari sini bisa saya kerucut, oh pertanyaannya siapa sih yang membutuhkan kesehatan tubuh ya, kesehatan badan? Oh, semua orang. Tapi kalau bicara spesifik yang lebih detail lagi, semua orang tuh siapa? Apakah seorang yang kalau dalam konteksnya pekerjaan ya, apakah orang yang pekerjaannya sebagai karyawan atau sebagai pengusaha atau sebagai guru ya, ini siapa yang pengen kita sasar ya. Oh, saya pengen fokusnya ke karyawan dulu deh, karyawan ya. Nah, dengan begitu saya fokus untuk menjual produk saya ya, khususnya produk Nutri-Lemon ini kepada pelanggan saya yang mereka dari segi pekerjaannya itu adalah menjadi seorang karyawan ya. Itu paling simpel dalam menentukan buyer persona ya. Jadi memilih ya, seperti hal tadi kita ingin memancing ikan, saya pilih ikan yang pengen saya pancing itu adalah ikan kerapu gitu ya, ikan kerapu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk memilih buyer persona ini ya, secara metodologinya supaya lebih mudah gitu ya. Nah, dalam ilmu marketing ya, dalam ilmu pemasaran ya, dalam mensegmentasikan target pelanggan kita ya, itu kita bisa menggunakan beberapa tools ya. Tools yang pertama yaitu kita bisa mengelompokkan berdasarkan demografi ya. Berdasarkan demografi. Berdasarkan dengan demografi ini maksudnya apa? Demografi ini adalah hal-hal yang sifatnya hal-hal yang sifatnya bisa dilihat ya, bisa diukur secara kuantitatif ya. Misalnya apa? Contoh demografi itu ya. Misalnya usia ya, jenis kelamin, kemudian pekerjaan ya, bisa dilihat gitu. Jadi misal dalam satu kumpulan orang, kita bisa ngitung nih, ada berapa banyak ya orang yang usianya sekitar 25 sampai 30 tahun. Ya, itu demografi ya. Jadi demografi itu kita mensegmentasikan target pelanggan kita berdasarkan usia, jenis kelamin, sama pekerjaan gitu ya. Nah, bisa juga ditambah lagi sama misalnya dengan status perkawinan ya, jumlah anak, kemudian pendapatan tahunan ya. Ini adalah demografi, ini adalah angka-angka ya yang biasa digunakan sama kalau kita melakukan sensus penduduk ya, seperti itu ya. Itu demografi. Jadi sederhananya apa? Kalau dalam konteks saya tadi menjual produk Nutri-Lemon ya, kalau saya
segmentasikan target pelanggan saya, mencari buyer personanya berdasarkan demografi, maka filtering pertama saya adalah dari usia. Usianya sekitar 25 sampai 30 tahun. Ya, itu demografi ya. Yang mana nih yang pengen disasar ya? Saya lebih fokusnya ke pria. Kemudian satu lagi dari pekerjaan ya, pekerjaannya seorang karyawan. Ini masih demografi. Ya. Terus apa lagi? Bisa juga kita tambahkan misalnya pendapatan tahunan ya. Ya, kira-kira berapa nih skala gajinya ya, terkait dengan harga produknya. Ya, karena Nutrilemon ini harganya kan sebotolnya itu 99.000 ya. 99.000, maka saya range kira-kira yang mereka punya penghasilannya itu 5 juta ke atas. Seperti itu ya. Tapi tahu dari mana? Ya kira-kira aja. Ya, kalau dia jabatannya ini ya kemungkinan dia target market saya. Itu dari demografi. Ya. Nah, kemudian selain demografi ya, untuk menganalisa buyer persona kita ya, yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menggunakan psikografi ya. Psikografi ini adalah hal-hal yang terkait psikologis ya, hal-hal yang terkait dengan psikologis. Apa saja itu ya, misalnya hobi ya, kemudian hal-hal yang tidak bisa dilihat ya, hal-hal dengan psikologis kita gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya kualitatif ya. Hobi, minatnya apa ya, terus keyakinannya dia, beliefnya dia seperti apa gitu ya. Ya, biasanya saya kalau psikografi itu paling simpel dari hobinya aja ya. Dari hobi itu paling simpel ya. Sama satu lagi yang bisa kita lihat itu dari status sosial ya. Dia dari kalangan middle up atau menengah atas, menengah bawah ya, atau kalangan bawah gitu ya. Beda, kalau tadi kan penghasilan itu kita lebih melihat dari total penghasilannya dia. Nah, kalau psikografi itu lebih kepada middle up atau kelompok menengah atas atau kelompok menengah atau kelompok menengah bawah. Gitu ya. Itu psikografi. Nah, satu lagi yang bisa kita lihat itu adalah berdasarkan behaviors ya, perilaku. Perilaku itu misalnya kita bisa mengelompokkan secara perilaku, mereka ini adalah yang pengguna internet aktif misalnya ya, yang suka belanja online. Nah, ini behaviors ya. Jadi pertama ada demografi ya. Yang kedua ada psikografi, ini terkait hal yang terkait dengan psikologis ya. Psikologis, dan yang ketiga ini behaviors, kebiasaan. Nah, dalam segmentasi biografi ya, dalam segmentasi perilaku atau behaviors ya, kita bisa melihat seseorang itu berdasarkan sebuah peristiwa ya. Sebagai contoh, ketika musim hujan, nih sekarang ketika musim hujan, kita bisa menganalisa berdasarkan behaviors. Nih orang ini ya, target pelanggan kita itu, dia kalau lagi menghindari hujan ya, atau persiapan untuk pergi kerja, itu dia bawanya payung atau jas hujan. Nah, itu behaviors ya. Payung atau jas hujan itu behaviors. Nah, kemudian bisa juga berdasarkan status pemakaian ya, apakah dia baru menggunakan atau sudah lama menggunakan ya, atau tingkat pemakaiannya apakah sering, apakah jarang gitu ya, dan lain sebagainya ya. Ini contoh-contoh dari behavior. Jadi behavior itu benar fully kebiasaan ya, kebiasaan orang. Kalau psikologis itu lebih mendalam ya, dia lebih mendalam, dia lebih hal-hal yang sifatnya ya psikologis ya, karena namanya sesuai dengan namanya psikografi ya. Dan yang terakhir dari segmentasi target pelanggan kita yaitu dari lokasi ya. Istilahnya itu geografisnya ya. Lokasi ini kita bisa berdasarkan lokasi kategori
Misalnya apakah dia tinggal di pedesaan, ataukah dia tinggal di perkotaan, ataukah dia tinggal di pinggiran kota, ya, ataukah dia itu satu kecamatan dengan kita, ya, satu kelurahan, tetangga kita, atau bahkan bisa dibilang juga misalnya mereka yang satu kantor dengan kita. Nah, itu bisa dibilang geografi, ya, berdasarkan lokasi tempat di target pelanggan kita berada. Gitu, ya. Jadi kalau disimpulkan, ya, target buyer persona ini atau profil target pelanggan kita ini, kita bisa lakukan segmentasi berdasarkan pertama demografi, kedua psikografinya seperti apa, yang ketiga behaviorsnya atau perilakunya itu seperti apa, dan yang keempat geografinya, lokasi di mana dia berada, ya. Nah, terus bagaimana penerapannya seperti ini, ya? Ada dua pilihan teman-teman, ya, dalam melakukan aktivitas penjualan, ya. Ingat, penjualan itu adalah aktivitas yang terakhir, ya. Sebelum melakukan aktivitas penjualan, kita harus melakukan aktivitas marketing dulu, ya. Ingat, marketing itu adalah satu aktivitas di mana kita akan melakukan pengkondisian, ya. Pengkondisian kepada target pelanggan kita, ya, supaya target pelanggan kita itu kondusif, ya. Jadi ada marketing, ada sales, ya. Marketing itu berarti mengkondisikan market supaya kondusif. Makanya ketika kita ingin mengkondisikan market, mengkondisikan pasar, maka kita harus tahu, ya, siapa target marketnya, ya, buyer personanya seperti apa, kemudian lokasinya ada di mana, kemudian kebiasaan mereka seperti apa, demografinya seperti apa, dan seterusnya. Itu harus clear dulu, ya. Seperti hal tadi kisah saya di awal, ketika kita mau mancing ikan, ya, ikan apa yang pengen kita pancing yang menjadi prioritas, gitu, ya. Nah, setelah itu, ya, setelah kita jelas target market yang pengen kita sasar, baru kita lakukan pendekatan, ya, kepada target market yang kita sasar. Pendekatannya apa? Dengan melakukan komunikasi, melakukan interaksi. Komunikasi apa? Komunikasi pemasaran, ya, untuk menghasilkan interaksi dan kelak nanti akan memberikan brand experience, gitu, ya. Itulah marketing. Jadi, ya, kalau sumpama saya sudah menentukan bahwa target pelanggan saya yang ingin saya sasar untuk mengkonsumsi Nutri-Lemon yang merupakan sari perasan jeruk lemon yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, maka saya menentukan target pelanggan saya, buyer persona saya adalah seorang pria usia 25 sampai 35 tahun. Ya, profesinya seorang karyawan, ya, yang aktif menggunakan internet, ya, yang dia tinggal di daerah kota dan pinggiran perkotaan. Kemudian apalagi yang bisa kita gali, dia yang hobi begadang, ya, itu bisa kita masukkan, ya. Kemudian dia yang mobilitasnya tinggi, ya, atau aktif menggunakan internet, dan dari kalangan menengah. Itulah buyer persona yang saya bentuk untuk menjual produk saya Nutri-Lemon. Selanjutnya apa yang saya lakukan? Selanjutnya saya mencari tahu, ya, profil target pelanggan saya yang seperti itu ngumpulnya adanya di mana, gitu. Ya, kalau dalam konteksnya digital marketing, oh mungkin ada di grup ini, mungkin ada di grup anu, ya, mungkin dia sukanya sosial media ini dan selanjutnya dan seterusnya, gitu, ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kita sudah menentukan target pelanggannya, kita cari tahu dia ada di mana. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita lakukan komunikasi pemasaran. Untuk apa? Untuk membangun awareness, ya, ngebangun kesadaran, ya, supaya mereka tahu bahwa kita tuh ada, gitu.
dan juga membangun interaksi supaya ikatan emosional semakin kuat. Dan kelak ketika kita menawarkan produk, ketika kita jualan, ya, habis marketing kita jualan kan, ya, ketika kita jualan mereka sudah menerima dengan senang hati, gitu. Ya, karena cara komunikasi kita udah tepat. Itu kalau Nutri-Lemon target marketnya adalah karyawan. Tapi bagaimana kalau Nutri-Lemon target marketnya untuk misalnya diet? Ya, bisa jadi ya, buyer personanya atau profil target pelanggannya itu beda. Bisa jadi yang disasar justru perempuan, ya. Usianya misalnya 35 sampai 45 misalnya. Pekerjaannya ibu rumah tangga misalnya. Jadi berbeda. Produknya sama tapi target marketnya beda. Bisa seperti itu. Loh, kok bisa gitu? Ya bisa ya. Paling simpel ya. Ini saya pengen ngasih satu contoh yang paling simpel nih, teman-teman bisa amati lah ya. Ya. Contoh fokus komunikasi ya. Jadi pentingnya komunikasi. Ketika buyer personanya sudah clear, kita sudah tahu mereka nongkrongnya ada di mana. Selanjutnya kita lakukan komunikasi pemasaran ya. Ya, baik itu dengan konten marketing atau advertising ya. Dengan informasi-informasi dengan cara-cara yang disukai oleh mereka. Sekarang saya ngasih contoh ya. Sebut saja marketplace Shopee. Ya. Sebut saja marketplace Lazada. Sebut saja marketplace Tokopedia. Semuanya ya menggunakan bintang iklan itu orang Korea. Ya. Lazada, Shopee, ya, Tokopedia, bintang iklannya makanya orang Korea. Ya. Korea Selatan tentu saja ya. Artis K-pop lah ya. Padahal ya, Shopee bukan dari Korea, Lazada bukan dari Korea, ya. Tokopedia apalagi bukan dari Korea, kan dari Indonesia. Tapi karena mereka target marketnya itu secara profilnya, secara personanya itu sama, ya. Karakteristiknya, behaviorsnya, demografinya, psikografinya itu sama. Akhirnya menggunakan bintang iklannya itu artis Korea dengan harapan mengkomunikasikannya jauh lebih mudah, jauh lebih nancep, sehingga target pelanggannya itu lebih berkesan, lebih inget sama brandnya dia. Itu contoh dari penggunaan cara komunikasi pemasaran dari brand-brand e-commerce marketplace. Tapi coba teman-teman lihat brand Samsung. Ya. Coba lihat brand Samsung. Samsung itu asalnya dari Korea. Ya. Samsung itu asalnya dari Korea. Korea Selatan, ya. Tapi bintang iklannya hampir nggak pernah make artis Korea. Bintang iklannya itu yang dimunculkan biasanya talent iklannya itu ya. Bintang iklannya biasanya tampilannya barat, ya. Tampilannya Amerika, tampilannya British, tampilannya bule. Ya. Karena Samsung pengen menggarap market yang secara psikografisnya, ya, itu yang menyukai hal-hal yang kebarat-baratan. Gitu, ya. Bukan hal yang ke Korea-Koreaan. Ya. Makanya handphone yang lain kayak Vivo, Oppo, justru yang ke Korea-Koreaan yang diangkat gitu. Ya. Walaupun kesini sudah beberapa brand yang diangkatnya ke barat-baratan, ya. Walaupun sebenarnya dia bukan berasal dari negara barat. Seperti itulah ya cara menentukan buyer persona dan bagaimana kita mengkomunikasikan pesan pemasaran supaya target pelanggan kita itu menjadi klop, menjadi nyambung, ngobrolnya nyambung. Gitu. Ya. Satu contoh lagi penerapan buyer persona, ya, meski produknya sama, tapi profil pelanggannya itu beda-beda. Ya. Contohnya ini
rokok ya. Rokok ini produk yang kontroversi ya, dilarang ya, tapi masih banyak juga penggunanya. Ini sebagai contoh saja ya. Rokok, kalau teman-teman lihat iklan rokok itu macam-macam. Ada yang pengen diangkatnya itu supaya jadi orang keren ya, supaya jadi pengusaha yang sukses, supaya jadi remaja yang berprestasi ya, supaya jadi orang yang asik ya. Produknya sama rokok, tapi bentukan iklannya beda-beda gitu ya. Bahkan iklan yang terbaru yang saya lihat dari iklan pisau cukur Gillette ya. Pisau cukur Gillette ya. Untuk pisau cukur Gillette yang harganya murah tuh ya, harganya cuman 7.000 apa 8.000 ya. Itu bintang iklannya ya dibikin dangdut-dangdutan juga gitu. Karena target marketnya beda. Kalau Gillette yang premium ya lebih mahal harganya, makanya bintang iklannya juga beda ya. Inilah pentingnya menentukan buyer persona. Biar apa? Biar gaya komunikasi kita tuh nyambung ya. Biar kita bisa menentukan cara komunikasi yang tepat kepada target pelanggan kita. Karena gini, bahan obrolan dan cara obrolan kepada anak remaja dengan orang yang dewasa yang sudah punya anak itu pasti bahan obrolan dan cara ngobrolnya beda, bener nggak? Ya. Kalau sama anak remaja mungkin kita masih bisa ngomongin anime ya, film kartun ya, atau meme ya. Tapi kalau sama orang yang sudah berkeluarga mungkin kita ngomonginnya masalah investasi, ya, masalah bisnis, parenting dan seterusnya. Jadi topiknya beda. Nah, topik-topik inilah yang nanti akan kita jadikan alat bantu komunikasi ya, dalam bentuk konten marketing. Kita komunikasikan kepada target pelanggan yang sudah kita tentukan, harapan mereka semakin akrab dan akhirnya mereka menjadi ikat ya, bonding yang kuat terhadap brand kita. Dan tentu saja goalsnya ujung-ujungnya ketika kita tawarin produk kita, mereka mau membeli produk kita. Oke, sahabat sekalian, itu kiranya yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya buyer persona untuk bisnis kita ya. Mungkin sebelum saya sudahi ya, saya pengen membuka sesi tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom pertanyaan ya. Itu teman-teman bisa lihat di bagian kolom chat itu ada lambang tanda tanya ya, bisa bertanya situ nanti biar bisa saya jawab. Silakan bertanya, bisa terkait dengan topik kali ini ya, terkait dengan buyer persona dalam hal marketing atau segala sesuatu yang terkait dengan bisnis ya. Mungkin teman-teman ada kendala dalam bisnisnya sedang berjalan atau di marketing sedang ada kendala ya, boleh di-sharingkan pertanyaannya di sesi kali ini, dan nanti kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab nanti akan saya tunda di lain kesempatan ya. Silakan teman-teman, saya persilakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya. Teman-teman, saya terima kasih buat teman-teman sudah menyimak ya sesi kali ini. Oke, pertanyaan dari Adi SP Saputra ya. Bagaimana memulai bisnis dari nol tanpa hutang dan riba? Ini pertanyaan yang menarik ya. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT ya. Di era digital transformasi seperti saat ini ya, bentukan bisnis itu sudah macam-macam ya, ragamnya. Khususnya dengan di bisnis online sendiri, kita sudah kenal istilahnya menjadi reseller atau menjadi dropshipper ya. Nah, kalau ingin memulai bisnis dari nol tanpa hutang dan riba ya, cara yang paling mudah kita menjadi dropshipper ya. Menjadi dropshipper, tentu saja dropshipper yang dibolehkan oleh syariat Islam ya, itu ada syarat-syaratnya. Di kelas sekolah online Muslim Partnership ini diajarkan ya. Nah, cara jadi dropshipper yang paling mudah, teman-teman bisa bergabung di mpstore.biz ya. Dengan bergabung di mpstore.biz, sahabat sekalian akan mempunyai lisensi toko mpstore ya. Contoh tokonya teman-teman bisa lihat tuh di komentar yang saya pin ya. www.mpstore.biz / hari baik ya. Silakan, kalau teman-teman lihat di situ ada ragam produk yang kalau kita klik produknya terus kita share link produknya kepada orang lain ya, nanti orang itu beli
lewat link itu kita akan dapat komisinya, ya. Itu simple, ya. Nyaris tanpa modal, ya. Maksudnya modal nyetok barang, ya. Tapi kita tentu saja perlu paket data dan segala macam ya buat internetnya. Dan nggak ada riba, ya. Nggak ada riba, gitu. Ya, insya Allah karena kita di bawah pengawasan dari Ustadz Dwi Condro, ya. Guru kita yang pakar ekonomi dan bisnis syariah, gitu. Ya. Jadi kita bisa mulai menjadi dropshipper. Nah, dropshipper ini, ya, kita bisa mulai, ya, kita bisa lakukan sebagai sarana pembelajaran kita, gitu ya, menerapkan teori-teori bisnis, teori-teori marketing, ya, sehingga kalau itu bisa berhasil, kan bisnis kita juga akan tumbuh, ya, pemasukan juga akan besar, ya. Ingat di luar sana banyak dropshipper itu punya penghasilan sampai belasan dan puluhan juta, ya. Yang penting mereka serius, ya, tahu caranya, gitu, ya. Nah, nanti setelah dari dana yang ada, nah dana ini baru bisa kita kembangkan, ya. Dari dropshipper kita bisa ningkat jadi reseller. Reseller maksudnya apa? Kita nyetok produk tuh, ya, kita nyetok produk, kita jual lagi kepada orang lain, ya, tentu saja dengan nanti besaran komisinya atau keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan dengan dropshipper, ya. Dropshipper paling profitnya hanya 5-10% lah, ya. Tapi kalau seorang reseller bisa sampai 30%, ya, bisa sampai 40%, ya. Lebih besar lagi kalau kita menjadi supplier, ya, kita punya produksi produk tersendiri, gitu. Nah, kemudian setelah itu ya udah kita bisa kembangkan bisnis kita. Ini kalau kita jalurnya lewat dropshipper, ya. Ada cara yang lain, ya, yang bisa teman-teman lakukan, yaitu kita bisa kalau memulai bisnis tanpa hutang, ya, tanpa hutang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menjual barang-barang yang ada di rumah kita, ya. Kita jual, gitu, ya. Kita jual, nah itu kan jadi modal bisnis, gitu, ya. Jadi tidak harus ngutang, kan. Ya, kalau nggak ada yang dijual harus ngapain, ya? Salah satu solusinya dengan dropshipper, ya. Atau teman-teman bisa mencari peluang bisnis dari kebutuhan orang, ya. Jadi orang butuhnya apa, kita coba penuhi, ya. Kita juga penuhi dan coba transaksinya itu dengan cara pre-order, ya. Dia order terus kita penuhi kebutuhannya dia, gitu, ya. Namun kalau di saat ini, ya, menurut saya cara yang paling logis itu kita bisa memulai menjadi dropshipper. Dropshipper ini nyaris tanpa modal, ya. Dan maksudnya modal itu nyetok barang, ya. Tidak harus nyetok barang, tidak harus memikirkan gimana cara pengirimannya, ya. Tapi kita bisa mendulang profit, ya, mendulang profit dari penjualan itu, dan nanti dari profitnya bisa kita putar lagi tuh, ya, bisa kita putar lagi buat mengembangkan bisnis kita atau menjalankan bisnis kita yang lainnya, ya. Dan yang paling terpenting gini, yang paling terpenting, ya, ketika teman-teman sudah memulai untuk berbisnis, teman-teman akan merasakan jatuh bangunnya, ya, ya, nawar ditolak, ya, menawarkan tawaran dagangan kita ke pihak lain ditolak, kemudian mungkin ada hal-hal yang bikin kita drop, ya. Itu satu pelajaran yang berharga, ya, buat kita supaya kita semakin tajam, ya, insting bisnis kita semakin bagus, gitu, ya. Nah, ketika kita memulai bisnis kita dengan cara dropshipper, ya, karena kita modalnya kecil sehingga kita resiko kegalauannya itu nggak terlalu besar, gitu. Bayangin kalau teman-teman modalnya besar, ya, terus mulai bisnis terus gagal, gitu, ya, rugi, ya, itu kan stresnya double, gitu, ya. Tapi kalau kita mulai jadi dropshipper, nah ini kita bisa menerapkan bisnis kita dan kita bisa tumbuh berkembang, ya. Makanya teman-teman yang saat ini menyimak di IG Live Muslim Entrepreneurship, ya, untuk teman-teman yang ingin bergabung di mpstore.biz, ya, silakan kunjungi saja websitenya mpstore.biz/daftar, ya, mpstore.biz/daftar, ya. Atau teman-teman kalau pengen tahu contoh mpstore seperti apa tuh silakan kunjungi toko online milik saya. Itu toko online milik saya namanya mpstore.biz semangat hari baik, ya. Dan di luar sana banyak juga, ya, ada namanya mpstore.biz maju jaya sejahtera, ya, mungkin, ya. Jadi itu namanya sesuai dengan nama yang pengen kita inginkan, ya. Jadi kalau untuk sekali lagi yang pengen bergabung di mpstore.biz, ya, itu tinggal kunjungi websitenya mpstore.biz/daftar, ya. Nah, nanti,
ya setelah teman-teman daftar, nanti teman-teman bisa mengikuti program mentoring bisnisnya. Jadi mentoring bisnisnya itu ada saya ya, ada Mas Latif, ada Bunda Nuning ya. Jadi ada mentor-mentor di Muslimpreneurship yang akan bantu memandu teman-teman sekalian supaya bisa memulai ya menjalankan bisnisnya di MP Store. Gitu ya. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman sekalian ya sebelum saya sudahi? Silakan. Wah, ini subhanallah ya, banyak ya. Teman-teman apa kabar nih? Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Silakan yang ada ingin pertanyaan ya terkait bisnis atau digital marketing, atau mungkin teman-teman sekarang punya bisnis sedang ada kendala ya, atau sedang ada tantangan, boleh di-sharing ya. Atau ada yang pengen live bareng sama saya sekarang ya, di sisa waktu berapa nih, sekitar 5 menit lagi. Silakan ya, silakan. Silakan. Oke, baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, sebagai penutup ya di sesi kali ini, jadi pentingnya buyer persona untuk bisnis kita ini adalah supaya kita bisa fokus ya mengkomunikasikan pesan pemasaran kita kepada target pelanggan yang pas gitu ya. Ketika kita sudah mengetahui profil pelanggan kita atau buyer persona kita, itu akan lebih mudah kita cara ngomongnya gimana, sederhananya gitu ya. Pesan apa yang kira-kira cocok buat dia gitu. Karena kalau target marketnya remaja sama targetnya orang dewasa yang sudah punya anak, tentu cara komunikasinya dan bahan komunikasinya itu akan berbeda. Ya, jadi penting buat kita menentukan buyer persona ya. Untuk menentukan buyer persona, teman-teman bisa menggunakan demografi ya. Demografi itu apa? Bisa umur, ya, jenis kelamin, pekerjaan ya. Kemudian bisa juga kita berdasarkan psikografi ya, hobinya, kemudian status sosialnya, kalangan menengah atas atau menengah ke bawah, kemudian gaya hidupnya seperti apa ya, kepribadiannya gimana, apakah orang agresif, apakah pemalu, dan seterusnya ya. Itu bisa psikografi. Kemudian bisa juga dengan menggunakan behaviors ya. Behaviors itu misalnya orangnya nih suka apa namanya, aktif menggunakan internet misalnya ya, suka begadang, itu bisa juga termasuk salah satunya behaviors ya. Dan yang terakhir bisa juga berdasarkan geografis ya. Jadi kita petakan kira-kira target pelanggan kita ini ya, lokasinya ada di mana? Apakah satu kantor dengan kita, ataukah satu DKI Jakarta, atau satu Jabodetabek, atau seluruh Indonesia? Nah, ini perlu kita profiling ya, sehingga kita komunikasinya jauh lebih mudah ya. Dan buat teman-teman sekali lagi yang ingin ya belajar bisnis online yang mudah, yang gampang banget, nggak pakai ribet, silakan bergabung saja dengan MP Store ya, Muslimpreneurship Store ya. Caranya gimana? Cara gabungnya tinggal masuk ke website mpstore.biz/daftar ya, mpstore.biz/daftar. Teman-teman tinggal ngisi formulirnya, nanti ada kegiatan pelatihan dan juga kegiatan mentoring bisnisnya, sehingga teman-teman bisa langsung menjalankan bisnisnya ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak IG Live kali ini. Jangan lupa IG Live kita ini setiap hari Selasa pukul 4 sore kita akan bahas mengenai bisnis dan digital marketing. Buat teman-teman yang pengen dibahas, pengen dibedah ya bisnisnya, atau pengen diskusi bareng di IG Live kali ini, silakan tuliskan di DM Instagram Muslimpreneurship ya. Nanti kita bisa live bareng ya, kita bisa diskusi bareng di sini ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ya, yang benar datang dari Allah SWT yang Maha Kuasa, yang Maha memberikan ilmu pengetahuan pada kita semua. Yang salah itu semata-mata dari kesalahan pribadi saya, kebodohan saya, dan kekurangan saya, di mana saya juga masih banyak belajar ya dari teman-teman sekalian ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat bisnis, semangat hari baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.